Shalom buat semuanya. Salam sadis, salam cuan. Nah, udah cuan ya. Eh, Komen dari kemarin semua pada bersyukur, pada senang dapat rezeki ya. Itulah sukacita saya. Makanya saya kemarin itu di rumah sakit walaupun perut saya baru dibuka selangnya sehari masih sakit, duduk masih sakit sekali. Ini juga duduk masih sakit, nggak boleh lama. Jadi saya buat video singkat gitu ya. Paling nggak saya buat hari ini karena saya hari ini udah pulang rumah, tadi jam 10 udah nyampe. Nah ini udah makan siang, istirahat dikit, saya pikir ya saya buat video dulu lah ya buat kalian ini. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat begitu banyak subscriber yang doakan saya sehingga saya bisa lewati operasi ini ya kan, yang dimana saya sangat surprise. uh, ribuan ribuan subscriber saya yang doakan saya, makanya saya agak cepat pulih ya. Ini termasuk mukjizat. Saya mengalami banyak yang nggak tahu apa yang saya alami. Saya ini sakit kanker ya, kanker usus, dioperasi kanker usus yang kritis kemarin itu sampai 8 jam saya operasi ya istri saya. Tapi kalau udah Tuhan bekerja tidak ada yang mustahil ya. Uh, dan dalam 10 hari saya sudah bisa keluar dari rumah sakit, itu sangat-sangat surprise. Ya memang masih ada 5 lubang di perut saya belum ini. Saya suara juga nggak bisa gede ya, sakit karena kalau saya ngomong kenceng nggak bisa keluar gede juga gitu. Batuk aja saya sakit, perut saya masih sakit gitu. Paling nggak sukacita saya uh, lihat kalian gembira dapat rezeki ya kemarin sero. Uh, itu yang tambah semangat saya bisa cepat keluar juga rumah sakit, itu yang buat saya bahagia sekali gitu. uh, Sukacita yang nggak bisa dibeli dengan uang ya. Saya rasa saya bisa berbuat sesuatu buat kalian di dalam keadaan sulit apapun. Itulah seperti yang saya pernah katakan, jangan pernah takut. Keadaan apapun, kalau Tuhan menyertai kita seperti janjinya, dia akan pelihara kita ya. Jadi jangan pernah takut. Kadang hanya butuh bersabar. Keadaan kadang memang sulit. Enggak di Indonesia aja, berbagai negara yang kita belum belum hyperinflasi lagi loh. Ini PPKM ya memang sulit banyak yang, tapi kalau kita lihat kayak yang di Amerika Selatan, South Amerika, Argentina gitu, yang mereka udah nggak ada terus hyperinflation, lebih parah, banyak negara yang lebih parah dari negara kita gitu. Tapi kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita, mungkin melalui saya perantara masih bisa berikan rezeki walaupun sekecil apapun yang kalian dapatkan. Ya, begitu ada yang saya dengar mereka komen lumayan dapat ini dalam keadaan krisis gitu. Wah, bahagia hati ini. Itu obat penyembuh saya juga gitu ya. Jadi hari ini tuh video saya buat, saya cuma mau kasih tahu kalian bahwasanya saya sudah keluar dari rumah sakit, yang dimana itu suatu mukjizat. Benar-benar mukjizat. Yang duluan masuk mereka udah ada yang sebulan belum keluar dari rumah sakit ya, ada yang 3 minggu gitu ya. Itu saya tinggal di rumah sakit itu di lantai 8, semua khusus untuk kanker di perut gitu ya, tangani ratusan orang gitu ya. Itu yang tetangga-tetangga kamar saya itu banyak yang mereka yang udah lama tinggal belum keluar, masih parah, kadang tiba-tiba kumat, banyak sekali. Tapi saya dalam 10 hari bisa, termasuk tadi pagi saya mau check out dari hospital gitu ya, dia punya nurse perawatnya sampai surprise. Wah, pulang, dia tanyakan hayai mau, dia bilang kan cepet sekali gitu, sampai surprise. Dia bilang iya sugoi nih katanya ya. Jadi mereka juga surprise, mereka nggak tahu itulah kerja Tuhan kalau Tuhan mau ini. Jadi kadang segala sesuatu datang tuh bukan kesan apa, jangan salahkan keadaan ya, tapi terima karena kita dulunya tidak menjaga tubuh ini, akhirnya penyakit datang semua karena kesalahan diri sendiri di masa muda gitu kan. Tapi kalau minta sama Tuhan pengampunan dan minta disertai, operasi saya berjalan sangat smooth. Dan lucunya saya dapat dokter yang boleh dibilang uh,
50 besar dokter terhebat di Jepang. Pada bagian di Jepang kan istilahnya ada 50 dokter yang spesialis jantung, spesialis apa-apa, kanker apa-apa. Entah gimana saya bisa dapat dokter ini waktu pertama kami ke sana dia, kamu tahu saya dari siapa gitu, siapa rekomen? Enggak, ini dari rumah sakit ini, direkomendasi ke rumah sakit ini, ya terus ya terus pas kita cek dia punya jurnal itu di koran rupanya 2 halaman besar, dia itu salah satu dokter yang boleh katakan nomor 1 spesialis kanker usus gitu ya. Nah itulah cara kerja Tuhan, kita nggak pernah tahu. Yang penting saya doa, saya minta dituntun, dan saya dapat dukungan doa yang sangat banyak dari para subscriber di Indonesia yang memang mungkin Tuhan aja apa nggak dikabulkan, Tuhan aja juga bingung ya, ini anak kok banyak sekali yang support gitu ya. Maka saya buat video hari ini mengucapkan terima kasih buat kalian atas dukungan doanya sehingga saya bisa kembali ke rumah ya. Tanggal 12 ya masuk rumah sakit, hari ini tanggal 13 ya operasi, tanggal 22 saya bisa keluar rumah sakit. Suatu mukjizat yang sangat dahsyat. Ya, nggak ada kejadian gitu. Saya operasi itu 8 jam loh. Ya, operasi besar. Jadi itulah kalau Tuhan bekerja. Jadi singkat saya buat video hari ini, itu yang mau saya sampaikan. Saya sudah pulang rumah ya. Nanti tapi saya belum bisa tiap hari upload video, nggak. Saya kalau feed saya buat dikit video gitu. Kalau ada momen gitu ya kayak kemarin, karena memang itu momen saya nahan sakit pun saya harus buat gitu. Harus kasih tahu kalian di situ kesempatan gitu. Ya, disitulah momennya. Karena saya nggak bisa jelaskan panjang lebar, tapi saya tahu di situ momennya, makanya saya cari tempat walaupun sakit perut nahan, ya kan, nunggu mana ini yang akhirnya ya syukur. Itulah kalau Tuhan udah rencanakan sudah ini kan bisa. Coba kalau saat itu walaupun momen saya punya perut selangnya belum dibuka, saya nggak bisa jalan, nggak bisa, ya akhirnya nggak ke-share rezekinya. Tapi kalau udah Tuhan berkehendak, maka terbakar. Bukan karena saya, jangan bilang oh saya, enggak, karena semua karunia Tuhan, Tuhan izinkan, maka saya bisa ada walaupun momen hampir 5 menit video itu, di situ bisa saya salurkan berkat gitu ya. Nah, jadi itu bukan karena saya, tapi karena dia Tuhan mengizinkan ya. Jadi video hari ini itu aja saya sampaikan. Good luck yang udah TP. Kalau yang belum TP hari ini mungkin masih bisa naik, jangan takut gitu ya. Saya rasa seperti kalau kalian lihat video saya kan udah kasih tahu skenarionya apa-apa ya kan. Kita nggak perlu nunggu lagi oh dia punya B-word apa, kita udah tahu hasilnya B-word itu pasti hijau ya kan. Kalau kalian lihat saya cerita dia punya skenario di 2 video sebelumnya GBTC itu ya, udah saya ceritakan itu skenario drama yang mereka mainkan udah kebaca gitu ya. Jadi kemarin itu sempet ini ada yang mau jelekkan orang yang memang mungkin benci si Elon. Kemarin itu sempat waktu setengah jam sebelum show udah ada mulai mau pressure ke bawah lagi, dan ada tim mereka ini yang nahan. Jadi di market itu ada tolak. Nah yang support Elon ini yang memang mau naikkan nama dia lagi, mau bersihkan nama, ya menang lah mereka, tahan, maka melambung. Begitu show naik jalan, wah naik dia. Masih ada usaha tuh mau ditekan, tapi lebih kuat tim mereka kan. Nah saya udah bilang dia cuma mau cari nama lagi, mau bersihkan nama ya kan. Kemarin kan dia sedikit ini dia bilang ya kan, I might pump but I don't dump, dia bilang kan. Dia nggak akui, dia bilang iya gua pump, dia akui dia pump tapi dia nggak akui dia dump. Itu skenario semua drama. Yang jelas dia mau bersihkan nama satu tim sama si Katie Wood. Sekarang yang banyak orang suka si Katie Wood. Jadi Katie Wood ini kalau di dunia barat di Twitter kalau kalian jelekkan dia, wah udah kena serang gitu ya. Sementara banyak bilang Katie Wood ini yang baik. Jadi sama skenario drama ya. Itu aja. Jadi hari ini syukur kemarin masih ada yang cuan double ya. Begitu dia bilang udah di sales, yang kasih rekomen lagi, kasih signal, cuan lagi ya. Itulah
rezeki masing-masing gitu ya, rezeki masing-masing. Jangan pernah tamak, greedy, merasa nggak cukup. Keadaan begini, kalau kita bisa ini, cuan aja udah lumayan. Nah, terus ini satu lagi saya mau ini, karena banyak yang masuk subscriber baru juga di channel saya nggak mau ini ya. Saya 3 bulan belakangan ini tidak ada suruh kalian haul, karena saya udah, kalau kalian lihat video sebelumnya, saya udah selalu ingatkan. Dan banyak yang tanya, kok koin apa mau haul 2-3 ton, saya selalu reject, saya bilang, cuan dulu ya. Kalau untuk haul nanti tunggu beres. Selalu saya ingatkan kalau untuk haul invest panjang, long term invest itu nanti beres baru kalian serok gitu. Bukan sekarang. Kondisi sekarang itu kita scalping, serok, jual, TP, dapat cuan gitu-gitu aja ya. Nggak ada main haul-haul lagi gitu. Dan cara TP nggak ada komando dari saya, oh serok sekian, bukan tipe di sini ya. Dan video saya sudah ada 2 dulu, saya ceritakan gimana garis besarnya kalian mau TP gitu ya. Jadi kalau yang subscriber baru yang nggak ngerti, mohon maaf deh, kalian jangan ikuti, saya takut kalian salah langkah gitu ya, kalian nggak ngerti. Kecuali yang udah ngerti, kalau mau itu lihat video lama dulu lah, karena nggak mungkin saya ulang terus jelaskan gitu ya. Kalau yang udah ikuti mereka udah tahu gitu ya. Jadi nggak perlu saya komando, saya suruh serok, mereka udah serok di titik itu, rezeki masing-masing. Di mana mau mereka TP juga rezeki mereka masing-masing gitu ya. Itu dulu saya ingatkan, karena subscriber ini terus bertambah. Ada yang salah paham, saya takut mereka beli nggak tahu kapan mau TP haul, jadi rugi kalau longsor kan. Jadi itu di sini scalping, kalau udah dibilang scalping kalian harus ngerti, apalagi kalau newbie nggak ngerti scalping, dikirain beli nungguin gua ini. Di channel ini tidak ada tunggu saya komando TP gitu ya. Masing-masing udah saya kasih bekal gimana lihat kondisi mau TP ya. Jadi gitu. Sekilas saya punya ini. Saya tadi cek bentar, masih ada yang nanya, kok masih ada naik, udah naik, masih bisa ini serok dikit. Kayaknya masih ada beberapa koin yang bisa cuan tipis, tapi saya nggak garansi ya. Kayaknya masih bisa cuan tipis gitu. Misalnya malam ini sebenarnya di market, coin market kalender nggak ada, tapi saya tahu malam ini Theta ada NFT drop dia. Jadi apakah Theta masih mau naik? Mungkin aja malam ini atau besok naik 30 sen gitu, mungkin masih bisa. Atau entah tifulnya Theta, tapi saya rasa bisa untuk naik 30 sen lagi, mungkin masih bisa. Kalau ada yang mau, berani ya. Terus satu lagi Wave. Wave juga hari ini sebenarnya ada event dia. Jadi untuk naik 30 sen juga saya rasa masih bisa ya. Jadi sama ini Phantom nggak naik loh, siapa padahal heran malam ini Phantom juga ada ikut event itu Phantom. Jadi kadang koin lagi nggak mau juga sulit kita ya, padahal dia belum naik itu Phantom, padahal koin bagus itu ya. Terus ini ya tergantung lah kalian berani atau nggak Theta mati full ya, tapi Wave saya yakin masih bisa naik. Karena dia harga dasarnya nggak segitu, terus dia ada event, saya yakin besok paling nggak 25-30 sen masih bisa. Ya tipis-tipis lah kalau kita lihat kan. Dalam hari ini, besok itu untuk dibanting enggak. Ini sementara orang masih euforia happy dengan hasilnya The Bad B Word itu ya. Si Elon Musk sama si Jack Dorsey bullshit semua lah itu ya. Paling nggak kita udah kebaca, kita tahu, kita cuan, itu aja intinya ya, nggak ada tarik garis ya. Jadi itu saja. Terus satu lagi apa, saya lihat yang masih Quantum juga kayaknya masih bisa untuk kalau kalian masuk sekarang, untuk besok atau paling telat lusa saya rasa belum longsor gitu ya. Maksudnya koreksi pun dikit belum. Ini masih mereka euforia, kelihatan masih happy gitu, berita positif. Mereka lagi angkat positif gitu ya. Jadi kalau mau serok dikit, masih mau cari cuan-cuan tipis boleh. Celo sebenarnya masih bisa juga, Celo kalau berani kan, saya rasa Celo juga untuk 20 sen gitu, cari 20 sen masih bisa itu. Satu koin untuk cari uang 2-3 ribu kayaknya masih bisa itu ya.
Itu aja yang saya sampaikan video saya hari ini. Ya, Eh, salam siar Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.